Ada kabar gembira buat kita semua, yaitu rupiah kembali bergairah, kembali hebat, kembali menguat. Dan itu karena kemarin ketika inflasi di Amerika Serikat adalah naik menjadi 3,5%, investor ragu apakah The Fed akan menaikkan suku bunga atau tetap menahan higher for longer atau bagaimana. Kemudian kemarin The Fed memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga. Dari titik itulah rupiah kembali menguat dari kemarin itu 16.250 rupiah menjadi 16.000. Oke, sekarang kita lihat kenapa The Fed kok tidak memutuskan menaikkan suku bunga meskipun inflasi tetap naik. Data inflasinya tetap naik. Kita lihat di GDP ya. GDP-nya saat ini dari 2023 data terakhir itu 3,4% dan sekarang telah menjadi 1,6% pada kuartal pertama 2024. Itu ada tanda pelemahan perekonomian. Dan yang kedua, ternyata pengangguran di Amerika Serikat juga mengalami kenaikan menjadi 3,9%, cenderung mengalami kenaikan. Dan kemudian kalau kita lihat dari Business Optimism Index, itu 5 tahun terakhir tidak mengalami penguatan alias terus turun, terus tidak optimis alias pesimis pebisnis di Amerika Serikat. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi Customer Confidence Index, itu tidak kembali atau belum kembali confidence-nya ya, belum kembali ke era sebelum COVID. Inilah yang menyebabkan The Fed tidak berani menaikkan suku bunga meskipun inflasi naik 3,5%. Karena kalau naik suku bunga, dinaikkan suku bunganya, bisa kemungkinan GDP-nya ambruk, kemudian bisa kemungkinan pengangguran meningkat tajam dan adanya resesi atau depresi, hard landing gitu ya. Jadi belum bisa untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga saat ini dan lebih memilih untuk menahan suku bunga. Dan memang rencana sih harusnya akan menurunkan suku bunga karena data ekonominya ya sedang sakit gitu, mungkin demam gitu ya, belum sakit, belum terjadi penyakit ya, tapi masih demam, ada tanda-tanda sakit gitu ya. Dan bagi Anda yang bermain di aset-aset tertentu, ini juga adalah kabar baik. Misalkan Anda adalah trading, Anda yang trading GBP USD, GBP mungkin akan naik, Euro USD kemungkinan juga akan naik. Dan kemudian jika Anda adalah orang-orang yang suka dengan kripto, kemungkinan bisa jadi ya, ini tidak saya katakan sebagai prediksi, ini bisa menjadi sebuah katalis positif bahwa aset kripto akan kembali menguat setelah terjadi konsolidasi ya, kemungkinan, tapi saya tidak bisa memprediksikan.